Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau self-improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menggali potensi diri kita melalui pertumbuhan kepribadian. Di segmen sebelumnya, Mr. Sorchan membahas permasalahan yang terjadi di dalam menjalankan proses pertumbuhan kepribadian. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam transisi menuju pertumbuhan kepribadian. Kenapa harus belajar tentang transisi? Karena gini, semakin cepat kita melakukan pertumbuhan kepribadian, semakin banyak potensi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan efeknya semakin berlipat ganda. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pertumbuhan kepribadian, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ajukanlah pertanyaan besar tentang kehidupan sekarang. Ajukanlah pertanyaan besar tentang kehidupan sekarang. Mengapa demikian? Ketika kita mengajukan pertanyaan, biasanya ada dua unsur. Waktu. Berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan kepribadian? Lalu jarak. Berapa jauh sih jaraknya? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang wajar. Saya di awal tahu tentang konsep pertumbuhan kepribadian, saya juga nanya gitu. Ternyata jawabannya adalah proses itu berlangsung seumur hidup. Dan mengenai jaraknya seberapa jauh sebenarnya akan terjawab di dalam ketika kita melakukan proses tersebut. Namun yang menarik, ketika kita mengajukan pertanyaan, sebenarnya bukan masalah jarak, bukan masalah arah. Tetapi kita jadi tahu ini, kemanakah kita ingin pergi dalam hidup ini? Itu yang kita dapat. Lalu arah manakah yang ingin kita tempuh? Itu hal kedua yang kita dapat. Yang ketiga, sejauh manakah tujuan yang dapat kita bayangkan? Lalu yang keempat, menjawab tiga hal. Kemanakah kita ingin pergi dalam hidup? Arah manakah yang kita ingin tempuh? Dan sejauh manakah tujuan yang dapat kita bayangkan? Nah, ketika menjawab pertanyaan itu menyebabkan kita akan memulai perjalanan itu. Harapan terbaik kita tentang apa yang dapat kita lakukan dalam hidup adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang sudah diberikan kepada kita. Kita melakukannya dengan menginvestasikan diri kita, menjadikan diri kita sendiri diri kita yang sebaik mungkin. Semakin banyak yang harus kita kerjakan, semakin besar potensi kita. Dan semakin jauh juga kita seharusnya mencoba melangkah. Seperti ada yang dikatakan, siapa yang diberikan banyak akan dituntut banyak juga. Bertumbuhlah sebaik mungkin supaya kita dapat menjadi yang terbaik. Lalu yang kedua, untuk transisi menuju proses pertumbuhan kepribadian, lakukan itu sekarang juga. Lakukan itu sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Ada bahaya kalau kita menunda, atau ada bahaya tentang nanti. Di satu majalah sukses,
seorang bernama Jennifer Reed menulis tentang nanti. Adakah kata lain yang lebih tersembunyi namun berbahaya? Nanti. Seperti dalam aku akan mengerjakannya nanti, atau nanti aku akan mempunyai waktu untuk menulis buku yang sudah ada dalam benakku selama 5 tahun, atau aku tahu aku harus memperbaiki keuanganku, aku akan melakukannya nanti. Nanti adalah salah satu pembunuh impian, salah satu rintangan yang kita letakkan sendiri untuk menggelincirkan kesempatan kita dalam meraih keberhasilan. Diet yang dimulai besok, pencarian pekerjaan yang terjadi akhirnya, pengejar impian hidup yang dimulai dengan suatu hari kelak, digabung dengan hambatan-hambatan yang kita buat sendiri dan mengunci kita pada pengemudi otomatis. Lalu, mengapa kita melakukan ini pada diri kita sendiri? Mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang? Marilah kita menghadapi yang sudah kita kenal. Memang lebih mudah. Jalan yang belum dipetakan dikelilingi oleh ketidakpastian. So, dengan melihat tayangan dari channel YouTube Mr. Sorchan dan podcast Spotify yang berjudul Mentoring Self Improvement with Mr. Sorchan, guys semua, sahabat Mr. Sorchan, bisa memperoleh bahan untuk memulai pertumbuhan kepribadian. Lalu yang ketiga yang harus dihadapi adalah ketakutan. Ketakutan itu apa sih? Biasanya ketakutan itu terdiri dari 5 hal, yaitu takut gagal, takut menukarkan rasa aman dengan ketidakpastian, takut terbeban berat secara keuangan, 4, takut pada komentar atau anggapan orang lain, dan yang kelima, takut jika sukses menjauhkan kita dari kawan-kawan kita. Saya, Mr. Sorchan, punya ketakutan juga, yaitu takut dianggap rendah oleh orang lain. Itu. Jadi takut dianggap berbeda atau takut tidak diakui orang lain. Tetapi intinya semua orang punya ketakutan kok. Untuk menghilangkan ketakutan sebenarnya ada 2 unsur. Takut itu berhubungan dengan iman atau percaya. Caranya, buat ketakutan ini lapar. Tambahkan iman dan percaya kita. Tambahkan kepercayaan kita. Maka takut kita jadi lapar. Jadi itu transisi ya menuju kepada pertumbuhan kepribadian. Ada 3 hal. Ajukan pertanyaan besar sekarang ini. Lakukan sekarang, jangan nanti-nanti, dan hadapi ketakutan. Salam untuk menggali potensi diri kita melalui pertumbuhan kepribadian yang disengaja. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.